dunia lain alias Atha Palestina atau darat. Kai Anu pun mulai memberikan tikus kecil itu kepada mereka untuk dibawa pulang oleh orang-orang itu. Namun keanehan terjadi setelah mereka mencoba mengangkat tikus kecil itu, mereka hampir tak bisa mengangkatnya meski melibatkan 4 orang pria. Mengetahui itu, Kai Anu pun memindahkan tikus itu hanya dengan jari kelingkingnya. Orang-orang itu pun terheran-heran bagaimana bisa Kai Anu mengangkat babi hutan yang sangat berat di mata mereka tapi diangkat dengan jari kelingking oleh Kai Anu. Sudikah engkau membantu kami untuk membawa babi hutan ini ke kampung kami, Tuan? Pinta salah seorang yang tertua dari mereka kepada Kai Anu. Kai Anu pun mengiyakan permintaan orang itu, maka mereka pun mulai menjalan menyusuri sungai yang menurut orang-orang itu adalah jalan raya. Namun setelah berjalan sekian lama, tibalah mereka di sebuah danau kecil yang banyak ditumbuhi tanaman air sejenis bambu, dalam bahasa Manggarai disebut helung. Danau kecil itu bernama Rananekes. Orang-orang itu pun mulai menerima Kai Anu yang datang bersama beberapa orang anggota kampung itu. Rupanya di Rananekes, para penghuni kampung yang merupakan darat itu sedang mengadakan perkumpulan untuk membahas strategi perang melawan warga Ranahembok yang berperang melawan mereka. Mengetahui itu, warga Rananekes pun mulai ketakutan, apalagi jumlah mereka tidak seberapa apabila dibandingkan dengan warga Ranahembok yang datang menyerang mereka. Para kepala suku di Rananekes pun mulai mengatur siasat untuk melawan musuh mereka. Sejumlah parang dan tombak pun mulai dipersiapkan. Namun parang dan tombak yang dilihat oleh Kai Anu hanyalah ikan dan belut. Kai Anu mulai melontarkan pertanyaan tentang parang dan tombak yang mereka persiapkan. "Berapa banyak parang dan tombak yang kalian siapkan untuk berperang melawan musuh?" tanya Kai Anu. Sang kepala suku pun menjawab jika parang dan tombak yang mereka sediakan tak sebanding dengan parang dan tombak yang dimiliki musuh mereka. Melihat ada yang aneh, Kai Anu pun menawarkan diri untuk berperang melawan musuh mereka dengan satu persyaratan. Apabila mereka memenangi pertempuran itu, maka warga kampung itu harus membantu Kai Anu dalam membuat istana bagi kediamannya bersama sang istri. Permintaan itu pun disanggupi kepala suku dan warga kampung Rananekes. Kai Anu pun pergi meninggalkan Rananekes dan kembali ke kampung halamannya di Teber. Selama di Teber, Kai Anu mulai mempersiapkan parangnya untuk menghadapi serangan musuh. Hari-harinya yang dilakukan Kai Anu adalah mengasah parang setajam mungkin. Tibalah waktu yang ditentukan untuk berperang, Kai Anu pun kembali ke Rananekes berbekalkan parang yang dimilikinya. Sesampainya di Rananekes, Kai Anu memerintahkan warga penghuni danau kecil itu untuk menghindar menyembunyikan diri dari serangan musuh. Ia hanya melawan musuh yang dalam jumlah besar dari Ranahembok dengan parang tanpa